Kalau kita mau menjadi orang yang nyaman dalam menjalani hidup ini, maka salah satu kenyamanan itu dimulai dari mengawali pagi. Kalau paginya baik, berikutnya insya Allah lebih baik. Kalau paginya sudah berantakan, maka jangan heran kalau di hari itu semua urusan kita ikut berantakan. Karenanya yang paling penting seorang muslim dan mukmin pegang dalam setiap hari yang beliau ada aktivitas di dalamnya adalah memegang waktu subuhnya. Karena ini start permulaan seorang hamba. Jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kuna alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Nah, itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan yang maknanya, aku akan palingkan tanda-tanda kebesaranku dari orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang sombong itu nanti nggak akan bisa melihat petunjuk ilahi. Nggak bisa. Jangan kamu bayangkan orang sombong itu orang yang bentak-bentak orang. Jangan kamu bayangkan orang sombong itu yang pamer kekayaan. Bukan itu. Yang dimaksud bukan yang itu. Tapi yang dimaksud kadang-kadang orang sombong itu orangnya santun loh ya. Monggo silahkan. Orangnya mungkin banyak senyum, mungkin. Tapi sombong dia. Bukan sombong pada manusia. Dia sombong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesombongannya? Aku bisa. Aku mampu. Aku punya ilmu. Aku punya harta. Aku punya, aku bisa, aku mampu, aku punya, aku bisa, aku mampu. Allahnya tidak dihadirkan di hatinya. Jadi dia kalau melakukan sesuatu itu merasa aku bisa. Kalau mentok baru manggil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, hari ini kita masuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak antum semua umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, suarakan, gemakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Gemakan sholawat. Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya kita tirukan nih wahyunya Allah. Di mana-mana kita ucapkan sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Di majelis, di rumah, di kantor, di tempat kita duduk, ajak orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Gemakan, jadikan ini tren kita saat ini mengucapkan sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Gemakan solawat sallallahu alaihi wasallam agar hati kita penuh rahmat karena sudah nyambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup tentram, nyaman dan kedamaian akan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Aku menginginkan kalian itu jadi baik semua. Aku ingin kalian mendekat kepadaku. Aku ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian mendapatkan petunjukku. Jalan menuju situ, mendekatlah kepadaku. Caranya bagaimana? Tingkatkan ibadah. Ibadah itu membangun kedekatan dengan Allah. Kenapa ya Allah? Aku yang telah menciptakanmu. Aku yang paling tahu tentang engkau. Aku tahu hidupmu. Ya kan? Logikanya kata Allah begitu. Itu dibalas dengan logika. Kan aku yang menciptakan engkau. Engkau tahu aku penciptamu.
Ya kan? Aku yang tahu jalan hidupmu, aku tahu hidup dan matimu, aku tahu mana yang baik untukmu, mana yang tidak baik untukmu. Dekati aku, amalkan petunjukku supaya engkau masuk dalam golongan yang pertama. Lalu apalagi ya Allah? Maka muncullah ayat ke-22 untuk menegaskan, ini aku siapkan untukmu, engkau berkehidupan di bumi kan? Aku jadikan bumi nyaman untukmu. Alladzi ja'ala lakumul arba firasya. Aku jadikan langit sebagai naungan, aku berikan berbagai tempat untuk berkehidupan, diberikan kenyamanan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal Allah. Makanya antum nih kalau rumahnya bagus, kendaraan bagus, mewah, hidup nyaman, belum kenal Allah, ada yang nggak tepat itu. Karena diberikan semua itu supaya kenal Allah. Itu maksudnya. Kedudukan tinggi, sampai pangkat tertinggi belum kenal Allah, ada yang perlu dikoreksi. Ilmu tinggi, tingginya ilmu, tapi nggak kenal Allah, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena puncaknya itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita itu kalau merasa hidup nyaman itu tuh supaya kenal Allah. Jadi malu kalau ada orang hidupnya dinilai terbatas, bahkan manusia menyebutnya dengan miskin, tapi dia sangat kenal Allah. Tahajud dia bisa bangun, puasa dia bisa lakukan, ngaji bukan hanya khatam dia bisa hafal, dan yang paling menarik dia masih bisa berbagi. Jadi kalau diberikan dengan segala kenyamanan dunia belum mampu mengenalkan kita kepada Allah, ada sesuatu yang harus dievaluasi sebelum maut datang menjemput.